yang tidak boleh jadi hampir di antara kita tidak mungkin bisa melakukannya. Tapi lagi-lagi mereka mampu melakukan itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah kekuatan apa sebenarnya yang memberikan, yang mempengaruhi, yang mendominasi mungkin akal pikirannya, hati nuraninya, sehingga dia bisa melakukan hal itu. Alhamdulillah, kesempatan ini kita bersama narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Jawaruddin SAG. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berbicara tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim sebagai ikon ya, sebagai ikon atau sebagai latar belakang diturunkannya syariat kurban itu. Maka tentu hal ini tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Kita khawatir sesungguhnya ketika kita terjebak atau umat terjebak kepada lakon ceritanya, ya, sejarahnya atau tinjauannya sebatas historis, sehingga yang muncul di benak kita, di benak kaum muslimin itu ketika bicara Ibrahim, bicara tentang bagaimana dia menyembelih putranya, bagaimana dia tidak putus-putusnya berdoa berharap agar dikaruniai putra. Betul. Ya, tidak juga kita sebatas bicara tentang bagaimana Bunda Hajar bisa melewati ujian demi ujian, bukan sebatas itu, ya. Tetapi bagaimana kemudian kita masuk lebih dalam, menangkap isyarat penting sesungguhnya yang harus menjadi ibrah, ya, sehingga memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan yang terpenting adalah melahirkan kesadaran. Ya, karena sejarah itu kan fungsinya salah satunya adalah melahirkan kesadaran. Ada sebuah pertanyaan sebenarnya yang harus kita pertanyakan secara mendalam, bahwa momentum atau peristiwa-peristiwa yang dilalui Nabiullah Ibrahim sebagai bentuk ujian ini, kita tahu bahwa itu kan bukan sesuatu yang yang bisa diterima oleh akal sehat. Artinya sesuatu yang memang sakral gitu ya, sakral, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, contoh misalnya bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim yang tidak kurang dari 83 tahun, dia berdoa dan berdoa tidak ada hentinya, meminta kepada Allah agar dikaruniai seorang putra. Yang perlu juga dicatat, permohonan beliau untuk adanya seorang putra bukan sebatas ingin melanjutkan generasi. Ini perlu dicatat juga. Harapannya itu agar supaya risalah yang diembannya ada yang melanjutkan. Ya. Nah, itu peristiwa yang dilalui oleh Nabiullah Ibrahim. Pada akhirnya kemudian Allah memenuhi permintaannya, doa Nabiullah Ibrahim dengan lahirnya Ismail alaihissalam. Tetapi apa yang terjadi kemudian, kita tahu bahwa justru ketika putranya lahir dan tumbuh berkembang, Allah perintahkan dirinya untuk menyembelih putranya. Ya. Dan singkatnya itu bisa dilalui dengan ending yang luar biasa. Hampir tidak ada kendala, hampir tidak ada masalah. Nah, itu peristiwa pertama. Kemudian peristiwa kedua, ya, bagaimana seorang Bunda Hajar, Bunda Siti Hajar, itu juga luar biasa. Ketika sang suami, ya, Nabiullah Ibrahim hendak melanjutkan perjalanannya atas perintah Allah, ya, tentu dalam perjalanan dakwah, ya, itu kemudian dia harus meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah,
yang kita kenal dengan lembah Bakkah ya, sekarang Makkah. Itu sebuah lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, orang sering menyampaikan jangankan orang musafir yang lewat, binatang saja tidak ada di situ. Karena memang tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya, kering, kerontang, ya, pasir dan seterusnya lah. Tetapi hal ini kemudian endingnya lagi-lagi sama. Bunda Hajar mampu melewati itu. Ya, dan Ibrahim alaihissalam mampu meyakinkan kepada istrinya. Nah, begitu pula halnya yang terjadi pada diri Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya. Bagaimana kemudian ketika ayahnya meminta atau menyampaikan berita dari hasil mimpinya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada putranya bahwa dia diperintah untuk menyembelihnya. Apa yang keluar dari Ismail yang mulai tumbuh dewasa ketika itu? Ya, kita diabadikan dalam Quran itu, ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan yang diperintahkan. Ya, kau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Luar biasa. Ini sesuatu momentum-momentum yang tidak mungkin masuk akal. Yang tidak boleh jadi hampir di antara kita tidak mungkin bisa melakukannya. Tapi lagi-lagi mereka mampu melakukan itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah kekuatan apa sebenarnya yang memberikan, yang mempengaruhi, ya, yang mendominasi mungkin akal pikirannya, hati nuraninya, sehingga dia bisa melakukan hal itu. Nah, ini saya kira yang penting untuk kita jawab. Betul. Dan hari ini insya Allah kita akan perbincangkan. Ya, baik, Mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya tadi host kita sudah mengantarkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya tentunya tidak ada lain adalah kekuatan nilai tauhid. Ya, nilai tauhid inilah yang menjadi pondasi, menjadi dasar yang membangun jiwa mereka, akal pikiran mereka, sehingga dia mampu melakukan perintah Allah walaupun itu bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan logika akal sehat. Ya, ini yang menjadi kekuatan sesungguhnya. Ya, karena logikanya tidak mungkin Bunda Hajar mau ditinggalkan oleh suami di tempat tidak ada makanan, tidak ada kehidupan, ya apalagi supermarket, ya Indomaret, Alfamaret tidak ada di situ. Ya. Setetes air pun tidak ditemui awalnya. Tetapi ketika dia bertanya kepada suaminya, atas perintah siapa ini? Sang suami menyatakan ini perintah Allah. Dengan nilai tauhidnya dia yakin ketika Allah yang memerintahkan hatta sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun, maka pasti Allah tidak akan diam. Nah, ini kekuatan ini yang harus tumbuh sebenarnya. Begitu pula Ismail alaihissalam, dia tidak mungkin mau menjalankan perintah itu kalau memang sebelumnya tidak terbangun nilai-nilai tauhid dalam dirinya. Ya. Sehingga dengan mudah dia katakan, lakukan ayah. Kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang ayah, ya, mana ada seorang ayah yang tega mengorbankan anaknya, ya. Ya, walaupun di dunia nyata hari ini kadang-kadang kita menemukan hal yang miris, ya. Lagi-lagi ini kekuatan tauhid, saya kira, ya. Nah, problemnya kemudian adalah kita coba tarik peristiwa ini, ya, momentum-momentum ini. Kemudian kita coba hubungkan dengan keluarga-keluarga muslim hari ini. Mereka ini kan Nabiullah Ibrahim, Bunda Siti Hajar, kemudian Ananda Ismail alaihissalam. Mereka ini mampu berkolaborasi, bekerja sama, ya, bahu-membahu di dalam membangun ketaatan. Masya Allah, itu dia. Ya. Dalam membangun.
Nah, ini sesuatu yang mustahil kalau itu terjadi tiba-tiba. Ya, kalau kata orang ujuk-ujuk, nggak mungkin. Ini pasti dia diproses dari jauh hari sebelumnya. Ya, boleh jadi proses ini terus bergerak. Dan inilah yang harus menjadi pelajaran buat kita, buat keluarga-keluarga hari ini. Bagaimana kemudian setiap keluarga itu mampu menanamkan nilai tauhid, terutama ayah sebagai qawam ya, untuk menanamkan nilai tauhid kepada istri, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, sehingga ketika perintah Allah datang itu dengan mudah diterima. Sami'na wa ata'na, ya. Nah, kita masuk lebih dalam sebagai contoh misalnya bagaimana penyikapan keluarga-keluarga hari ini menyikapi perintah Allah untuk berkurban. Nah, ini kan ini fenomenal ya. Betul. Ya. Timbul pertanyaan Ustaz, paling tidak itu kan ada proses sehingga terbentuklah begitu. Nah, bagaimana proses membentuk itu? Iya. Saya mulai dari mana ya? Pertama mungkin beginilah. Kita dudukkan dulu landasan berpikir. Ini dia. Pertama tentang bagaimana menyikapi hadirnya para nabi dan rasul. Bahwa bukan tanpa alasan kemudian Allah memilih rasul, memilih nabi itu dari kalangan manusia. Betul. Kenapa demikian? Karena ketika Allah memilih dari kalangan yang lain, katakanlah dari kalangan malaikat, ya, atau jin, ya, itu kan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia itu. Fitrah manusia. Kemudian yang kedua bertentangan dengan maunya Allah. Betul. Ya, karena maunya Allah itu bagaimana nabi dan rasul itu menjadi uswah. Qad kana lakum uswatun fi Ibrahim waladina ma'ah. Bagaimana kita menjadikan Nabi Ibrahim beserta keluarganya sebagai uswah. Nah, jadi sehingga kalau kemudian kita beralibi, itu kan nabi, itu kan rasul. Lah, pertanyaannya dia manusia bukan? Kan dia manusia. Artinya sepanjang manusia berarti dia ada nilai-nilai basyariah, nilai-nilai keumuman, kemanusiaan. Yang itu bisa dicontoh, bisa dijadikan teladan. Betul. Ya. Hatta seorang nabi dan rasul pun dia masih punya perasaan. Bukan tanpa perasaan Nabi Ibrahim akan menggorok anaknya, bukan. Dia tetap cuma perasaannya terhadap Allah itu, ketaatan itu lebih tinggi. Lebih utama. Itu yang menjadi kekuatan. Ya, jadi sehingga dia bisa menghilangkan egonya, menghilangkan emosionalnya, ya, rasa kasihannya dan seterusnya lah. Nah, itu yang pertama. Ya, ini paradigma yang salah lah, cara berpikir yang salah, yang harus dibuang. Sebenarnya dia nggak mau ngikutin aja kan Ustaz. Iya. Jadi alibi aja. Biasa beralibi ya. Nah, kemudian masuk kepada persoalan bagaimana kemudian menumbuhkan nilai-nilai tauhid dalam keluarga. Nah, tentu melihat ketika kita membaca atau mendengar cerita Nabiullah Ibrahim ini, jangan dipahami di ujungnya, ya. Tapi itu pasti proses yang panjang yang dilalui. Tidak mungkin seorang Ismail mau menerima ajakan ayahnya, perintah ayahnya, kalau dia tidak terbangun nilai-nilai ketaatan sebelumnya, nilai-nilai ketauhidan sebelumnya. Begitu pula istrinya. Mana ada seorang ibu yang mau ditinggalkan suami, jangankan tanpa bekal, diberi bekal saja kalau mau suami akan pergi jauh, apalagi tidak ketahuan kapan pulangnya. Ya, itu pasti akan jadi problem. Ini akan ditinggal tanpa kejelasan, nggak ada makanan, luar biasa. Nah, jadi ini sebuah proses yang tidak ujuk-ujuk. Tadi saya katakan tidak tiba-tiba. Ini proses yang panjang. Nah, sama dengan ketika kita sebagai kepala keluarga, sebagai keluarga ingin membangun nilai tauhid sebagai basis utama dalam membangun keluarga, maka tentu hal ini tidak bisa kita lakukan secara tiba-tiba tanpa rencana, ya, atau
mengagendakan di waktu-waktu tertentu, nanti aja lah, nanti ada masanya, nanti ada waktunya. Nggak bisa. Nah, proses pendidikan itu harus dimulai dari sejak dini. Itu kan bicara proses. Nah, proses itu apa aja tuh yang harus dimuat di situ? Oh iya. Kan biasanya ada prosesnya udah bagus, tapi hasilnya, apakah startnya, pelaksanaannya, tujuannya, kadang-kadang tujuannya mau bagus, Ustaz. Tapi saat pelaksanaannya, awal-awalnya doang, atau nggak ada pengawalan. Nah, itu biar yang jelas, proses hasil tidak mungkin mengkhianati proses. Ketika prosesnya baik, ya ditata sedemikian rupa, pasti hasilnya akan baik pula. Betul. Nah, bicara tentang isi dari proses, tentu kita bicara tentang pembinaan, bicara tentang pendidikan, bicara tentang transformasi nilai. Nah, karena itu ini harus dimulai dari sosok sang ayah yang luar biasa sebagai uswah. Karena anak itu adalah paling pandai meniru. Apapun yang dilakukan ayahnya, hatta hari itu belum ditiru, tapi itu akan jadi terekam dan itu akan ditiru kelak di kemudian hari. Nah, karena itu kalau kemudian sang ayah tidak membangun dirinya, tidak memantaskan dirinya untuk mampu mentransformasikan nilai-nilai tauhid kepada keluarganya, bagaimana dia bisa membangun keluarganya? Nggak mungkin. Spesifiknya kalau ayah nggak sholat, ayah nggak taat, ayah senantiasa melanggar perintah, bagaimana mungkin dia mau memerintahkan anaknya atau memerintahkan istrinya? Kalau dari kesadaran ayah aja tidak tumbuh kesadaran untuk mau berkurban, bagaimana mungkin dia mampu menanamkan kepada anaknya untuk juga nanti bisa melakukan hal yang sama? Tidak mungkin. Nah, bagaimana menghadapi ujian-ujian, terutama bisikan-bisikan setan, apalagi kaitan dengan kerjaan, kaitan dengan ini sebenarnya bisa diawali dari pembangunan mindset, cara berpikir kita tentang bagaimana memetakan mana kepentingan Allah, mana kepentingan kita, mana kepentingan yang jangka panjang, mana kepentingan jangka pendek. Tentu di dalamnya semuanya menuntut ada pengorbanan. Jadi sepanjang kita tidak mampu memisahkan itu, mana yang prioritas, mana tidak prioritas, akan sulit memang. Misal contoh tadi, ketika kita ingin berkurban, ketika kita hubungkan finansial yang harus kita keluarkan, dengan pendekatan duniawi, sudah nggak bakal kena itu, karena itu kan sesuatu yang keluar. Biasanya kalau sesuatu yang keluar yang kemudian remnya kita merasa kita memiliki, berat rasanya. Hilang rasanya. Padahal segala sesuatu kan sebenarnya yang kita miliki hakikatnya cuma titipan, cuma numpang lewat. Amanah. Problemnya berat itu karena ada paradigma yang salah, seolah-olah kita ini pemilik. Nah, ketika mau nyaman sebenarnya jadilah tukang parkir. Coba lihat tukang parkir. Banyak mobilnya, banyak kendaraan, banyak motor yang bagus, kayaknya. Tapi ketika orangnya akan mengambil, dia lega hatinya. Bahkan ditunggu-tunggu, ini kapan diambilnya. Itu kan artinya dia tidak ada perasaan. Kenapa? Dia tidak merasa memiliki. Nah, ketika kita merasa harta ini, uang ini, kita yang mengusahakan, kita yang dapat, dan seterusnya, kemudian pasti berat untuk dikeluarkan. Tapi ketika kita merasa bahwa ini media, sarana yang Allah berikan agar supaya kita bisa memanifestasikan rasa syukur kita. Kan Allah cuma minta begitu. Aplikasi rasa syukur itu kan pengorbanan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Anda cuma minta dua kok, Allah bilang. Silakan salat dan berkorban. Nah, berkorban dalam seremonial adalah kita menyembelih hewan, tapi berkorban dalam artian Dalam artian lebih luas, bagaimana kita berkorban, menjadikan korban itu bagian daripada bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
membunuh, kan kurban itu membunuh ya, mematikan. Nah, yang kita gagal kadang-kadang kita lupa bahwa ada sesuatu yang sifat-sifat hewania yang ada dalam tubuh kita nggak pernah kita potong atau nggak berusaha untuk memotongnya. Karena nggak mungkin juga dihilangkan. Ego, perasaan memiliki tadi, sombong, iri hati, ya, dan seterusnya lah, sifat-sifat hewania ya. Hewani itu kan nggak bisa diatur ya, ya, semaunya, hidup semaunya. Sekarang banyak, kan orang sekarang begitu fenomenanya. Nggak peduli soal aturan, halal, haram, hantam, yang penting dapat. Nah itu kan hewani ya namanya. Nah itu yang gagal kita potong tuh, yang gagal kita kebiri, sehingga ketika itu mendominasi, maka jadilah kondisi seperti hari ini. Tadi belajar dari kasus Vina misalnya. Betul, itu luar biasa, miris kita menggambarkan betapa runtuhnya institusi keluarga. Karena hal itu tidak mungkin terjadi kalau misalnya bangunan keluarganya baik. Betul. Tadi dari sisi pengawasan, dari sisi mengevaluasi. Ini anak teman sama siapa? Kan itu bisa dideteksi semua sebenarnya dari sejak dini. Nah, itu sepertinya hal itu lewat semua. Ya, orang tua pastinya tahu kalau anak ini hubungannya dengan ini, apalagi bergaul bebas dan seterusnya. Nah, yang miris lagi, hari ini tuh nilai manusia itu seolah-olah tidak ada harganya. Ya. Tidak ada harganya. Pembunuhan di mana-mana, ya. Jadi konsumsi kita sehari-hari ketika kita lihat di televisi itu, bahkan modelnya sudah melampaui dari model-model pembunuhan masa-masa lalu pada masa jahiliyah. Ya, bayangkan coba, istri dipotong-potong, setelah itu ditawarkan untuk dimasak. Luar biasa kan? Belum lama kejadiannya. Ya, belum lama juga terjadi seorang anak membuldoser rumah orang tuanya. Anak memasukkan orang tuanya ke pengadilan untuk dihakimi. Kenapa itu terjadi? Tadi lagi-lagi kembali kepada institusi keluarga. Institusi keluarga sebagai basis mendasar dalam membangun, menata keluarga, menata personal tidak terbangun dengan baik. Maka jangan berharap masyarakat juga akan terbangun dengan baik. Karena sudah polanya begitu. Kalau pengen keluarga baik, mulai dari pribadi yang baik. Pribadi baik akan melahirkan keluarga yang baik. Bapak, ibu, satu jadi suami istri. Keluarga baik lahir masyarakat yang lingkungan yang baik. Kalau ini tidak tertata, saya kira. Nah, yang menata siapa tuh, Ustaz? Nah, ini memang apakah pihak-pihak pemerintah, apakah pihak kalangan tokoh-tokoh, ataukah masing-masing aja lah, jalan masing-masing atau gimana? Inilah yang juga jadi problem mendasar sesungguhnya. Ya, sebagai umat Islam kan tidak ada uswah terbaik kecuali kita melihat Rasulullah. Betul. Bagaimana Rasul menata masyarakat? Ya, itu kan dimulai dari situ tadi. Sahsia pribadi yang baik, thayyibah, keluarga thayyibah, masyarakat dan seterusnya. Kalau ditanya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Ya. Jangan juga kemudian kita biarin aja, ini kan tanggung jawab pemerintah. Nanti dia diadili di akhirat. Iya, karena Allah kasih kita akal untuk bisa berpikir. Betul. Masa ibarat kita naik bis ya, ketika supir mau masuk ke jurang kita sami'na wa ata'na kan nggak mungkin. Allah kasih kita alat untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk dan seterusnya. Yang jelas bahwa ini harus dimulai dari menata menata keluarga, ya, menata pribadi-pribadi, menata keluarga, ya, dan itu dimulai dari membangun pondasi yang kuat, yaitu pondasi tauhid, pondasi keimanan. Kalau ini kuat, insya Allah, ya, sebesar apapun ujian yang ada, insya Allah kita bisa melewatinya. Kalau kita hubungkan dengan sering fenomena, Ustadz, fenomenal di medsos itu kaitan dengan peristiwa di Palestina. Oh ya, siap. Nah, itu mereka, saya baca kemarin ada
sekeluarga, tinggal dia yang hidup. Masya Allah. Orang tuanya, semuanya meninggal. Tapi apa kalimatnya? Rupanya Allah belum sayang sama saya. Kenapa? Karena saya belum dikaruniai mati syahid. Jadi sebenarnya dia juga pengen mati. Iya. Dia beranggap saudara-saudaranya udah syahid semua. Cuman dia gitu. Nah, itu kan tadi proses pembinaan yang betul. nggak ujuk-ujuk tadi. Iya. Ya, sampai mengeluarkan dengan pemikiran, dengan jiwa yang tenang, menyatakan hal seperti itu. Nah, apakah karena kondisi, ataukah karena apa itu, Ustaz? Kalau di Indonesia, akhirnya di negeri kita nih, pada banyak, sehingga disebut dengan generasi rebahan. Iya, Masya Allah. Ya, gimana tuh, Ustaz, kalau kita hubungkan? Iya, baik. Ya, sebenarnya melalui peristiwa yang terjadi di belahan dunia sana ya, Palestina terutama. Tentu ini kan bagian dari upaya Allah untuk mengajarkan kepada kita membaca tanda-tanda, tanda-tanda kekuasaannya, sehingga kita bisa menarik pelajaran tentu dari peristiwa itu. Nah, kalau bicara tentang apakah kemudian itu karena situasi dan kondisi yang memaksa, boleh jadi iya, tetapi saya yakin dan percaya bahwa sikap yang muncul bisa seperti itu bukan sesuatu yang spontanitas. Pastinya sudah dibangun sejak awal. Betul. Sejak awal, sehingga mereka punya nilai integritas yang kuat, loyalitas yang tinggi terhadap dinnya, terhadap agamanya. Tadi sekali lagi dia mampu membaca tadi mana kerelaan untuk mau berkorban dan seterusnya. Saya kira itu bukan sesuatu yang spontanitas atau karena terpaksa karena situasi dan kondisi. Tapi pastinya sudah. Kan kita juga banyak mendengar cerita-cerita bagaimana kemudian para anak-anak Palestina itu umur berapa sudah habis Quran. Masya Allah. Sudah hidup mereka bersama dengan Quran. Bahkan di tengah peperangan sekalipun proses itu masih berjalan terus. Masya Allah. Nah, ini kan sesuatu yang yang memberi kekuatan luar biasa. Betul. Kepada mereka, sehingga tadi mentalitasnya terbangun sebagai mentalitas Muslim sejati. Masya Allah. Nah, kalau tadi disinggung soal bagaimana dengan generasi kita yang disebut generasi rebahan, luar biasa sesungguhnya ya, fenomena miris sebenarnya melihat kondisi yang ada ya, ketika walaupun memang tidak bisa juga jadi generalisir ya bahwa semua anak begitu, tentu tidak. Tapi memang mungkin umumnya hari ini juga memang kita menyaksikan betapa mentalitas anak-anak kan remaja hari ini memang butuh perhatian. Betul, itu dia ya. Itu perhatian. Jadi ada 3 tipe nih, Ustaz. Kalau melihat cara merespon ya, ada orang yang tidak mau digerakkan. Tidak mau digerakkan ini. Ada juga orang yang mau digerakkan. Tapi yang ketiga ini ada yang orang terus bergerak. Nah, yang pertama tidak mau digerakkan. Ini generasi yang tiduran, rebahan. Ya pokoknya sulit dia mau diapain. Makanya penting membangun karakter nih. Jadi sulit ya. Kalau yang kedua masih bagus ya. Sepanjang ada yang menggerakkan, ada yang memotivasi, dia akan bergerak. Nah, tapi lagi-lagi dia amat tergantung kepada siapa yang memotivasi, siapa yang menggerakkan. Nah, harapannya sebenarnya orang tua masuk di sini nih. Nah, yang ketiga ini yang bagus. Artinya dia terus bergerak, aktif, terus memotivasi diri, membangun diri, mentalitasnya terbangun, karakternya terbangun, kesadarannya sebagai manusia, sebagai hamba, dia terus terbangun. Itu yang bagus. Jadi kesadarannya tumbuh terus menerus. Nah, itu yang kalau lihat fenomena hari ini memang bahkan ada istilah generasi hari ini generasi stroberi. Ya, kalau dipencet keluar air gitu langsung.
Jadi nggak punya daya tahan yang kuat. Semua pengen serba instan. Ya, sudah itu didukung dengan media dan dengan perkembangan zaman lah hari ini. Ya, semua serba mudah. Tinggal klik, datang makan, datang ini, datang itu, sehingga itu tidak melahirkan mentalitas karakter berjuang, karakter mau berkorban, nggak tumbuh. Kenapa? Karena semuanya serba mudah. Betul. Itu dia yang terjadi. Nauzubillah. Jadi ya, alhamdulillah mitra JC sekalian, sebenarnya masih banyak yang mau kita obrolin karena ini sesuatu yang sangat monumental, ya, sangat prinsip. Namun kita dibatasi oleh waktu. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan, kekuatan, kecakapan, kecukupan kepada kita semua untuk bisa mengupgrade ya, keimanan kita, ibadah kita, ya. Terutama kita semua sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga, sebagai pemimpin yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, ya, maka kita harus memberikan contoh yang terbaik, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita selalu menyikapi kondisi anak-anak kita, sebagaimana tadi yang 3 anak kita ini sebagai apa nih, umat kita sebagai apa nih, betul. Yang bisa dia mau digerakin, yang berat digerakin, yang bisa gerak sendiri, sehingga kita bisa mempetakan, sehingga kita bisa memberikan ya sesuai dengan tepat pada penyampaiannya. Ya, baik mitra sekalian. Sampai di sini saja kesempatan untuk sorban umat ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu beristighfar, mohon ampun, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu menjadi bekal kita di kemudian hari. Dan juga kita mempersiapkan anak-anak kita sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya untuk mengharapkan keturunan untuk mendapatkan generasi yang soleh, generasi yang luar biasa, yang tangguh, yang kuat, yang siap menghadapi segala ujian-ujian yang ada. Ya, bukan generasi yang tadi yang kita ya. Baik, Ustadz, ada yang mau disampaikan terakhir? Silakan. Ya, saya kira sebagai closing, mitra JSI sekalian, bahwa sebenarnya Allah tahu kemampuan kita. Dan sehingga sebesar apapun alibi yang kita sampaikan dalam rangka menolak perintah Allah, sesungguhnya Allah sudah tahu. Ya. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana meyakinkan diri kita, ya, bahwa ketika kita menjalani perintah Allah, ketika kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah, misalnya tadi dengan cara berkurban, pastinya itulah cara Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Karena hakikat kurban itu adalah dekat, ya, membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita sebagai kepala keluarga, sebagai juga kepada anak-anak kita, istri kita. Saya kira itu yang perlu dibangun, sehingga kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, membangun nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Saya kira itu. Alhamdulillah. Ya, baik mitra JC sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga di kesempatan Jumat ini kita para laki-laki terutama tidak menyanyiakan kesempatan untuk sholat Jumat yang terbaik, ya, dengan berupaya mengambil saf di depan, memakai pakaian yang terbaik, ya, memakai wangi-wangian, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mencontohkan kepada kita. Untuk itu kita akhiri kesempatan yang berbahagia ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas mohon maaf segala khilafan. Billahi fisabilillah wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.